Masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Pematang Siantar melaksanakan kegiatan cooling system dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas pasca Pilkada serentak tahun 2024 yang bertempat di Convention Hall Siantar Hotel Kota Pematang Siantar. Dalam kata sambutannya, Wakapolres Pematang Siantar AKBP Ahmad Wahyudi menyampaikan, pada kegiatan cooling system dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas pasca pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2024. Polres Pematang Siantar mengapresiasi semua elemen dan pihak-pihak yang telah berperan dalam terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan pemungutan suara di kota Pematang Siantar. Pelaksanaan pilkada serentak ini pastinya menjadi sorotan semua pihak. Tantangan tersebut sudah dapat bersama dibuktikan dengan peran dari semua elemen dan komponen masyarakat. Sebagai bagian dari komponen bangsa, khususnya yang ada di kota Pematang Siantar, masih dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang sama dan ikut serta meminimalisir isu provokatif di tengah masyarakat. Dengan harapan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, serta tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan maupun yang akan dihadapi ke depan dapat berjalan dengan aman dan baik. Beralih ke informasi lainnya, Polda Bengkulu berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi dalam ajang KPK Award 2024 yang digelar dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Polda Bengkulu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pemirsa, Polda Bengkulu berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi dalam acara KPK Award dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Ajang KPK Award 2024 berlangsung di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Senin lalu. Sementara itu, Kapolda Bengkulu bersama Wakapolda dan pejabat utama lainnya mengikuti acara secara daring dari Aula Rupatama Awaludin Jamin Mapolda setempat. Polda Bengkulu meraih peringkat kedua dalam kategori bergengsi. Kategori pertama yakni pemberitahuan penanganan perkara tindak pidana korupsi kepada KPK melalui SPDP daring tahun 2024, tingkat kepolisian daerah. Dalam kategori ini, Polda Bengkulu berhasil mengungguli sejumlah polda lainnya dan meraih posisi kedua. Polda Bengkulu juga meraih peringkat kedua dalam kategori penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia tahun 2024, tingkat kepolisian daerah. Polda Bengkulu bersaing ketat dengan Polda Sulawesi Selatan dan Polda Kalimantan Barat, yang masing-masing meraih posisi terbaik pertama di kategori ini. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Polda Bengkulu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sementara itu, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Bengkulu dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasuri melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian Jayadi, memimpin acara syukuran dalam rangka Hari Jadi Reserse Polri ke-77 yang diadakan di kediaman tokoh masyarakat Palembang pada Senin lalu. Menurut Kapolda, syukuran ini merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kepada semua anggota Reserse Polri dalam menjalankan tugas mulia mereka. Selain itu, Kapolda mengingatkan agar seluruh anggota Reserse Polri tetap menjaga dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan senantiasa meningkatkan kapasitas melalui pendidikan serta pelatihan. Menurutnya, fungsi Reserse Polri telah menjadi pilar strategis Polri yang memiliki peran vital keberhasilannya dalam mengungkap berbagai kasus baik lokal hingga lintas negara. Di akhir sambutannya, Kapolda Sumsel mengajak
personel reserse dan jajaran untuk memperkuat nilai-nilai tribrata dan catur prastia dalam setiap langkah. Acara dilanjutkan pemberian bansos kepada warga dan dilanjutkan pengundian umroh gratis kepada penggali kuburan serta pemandi jenazah. Acara syukuran diakhiri dengan pemotongan tumpeng hari jadi reserse ke-77. Dalam momentum ini, Kapolda mengajak seluruh anggota reserse Polri untuk selalu mengedepankan 3 hal penting, yakni responsif, beretika, dan berkeadilan. Di Jawa Timur, Polres Pasuruan Kota bersama jajarannya dan Bayangkari kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kali ini rombongan Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan makanan untuk korban banjir di Dusun Kasuruan, Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur bersama jajarannya dan Bayangkari kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kali ini rombongan Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan makanan untuk korban banjir di Dusun Kasuran, Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bersama Forkopimda dan berkolaborasi dengan stakeholder, bantuan ini difasilitasi oleh mobil Sisume, yaitu dapur mobile milik Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur yang merupakan salah satu program unggulan Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui mobil Sisume, Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur membagikan sebanyak 1.000 nasi bungkus dan 1.000 susu kotak kepada warga terdampak banjir di wilayah tersebut. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara dalam kesempatan ini menjelaskan tentang awal keberadaan mobil Sisume. Sume sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti senyum. Berangkat dengan arti kata tersebut, diharapkan jika mobil itu datang dapat memancarkan kebahagiaan atau senyuman dari masyarakat yang menyambut. Banjir yang melanda Dusun Kasuran diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Selain membagikan bantuan makanan, Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur juga turut memantau kondisi di lokasi dan memberikan dukungan moral kepada warga terdampak. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana dan situasi di Desa Rejosolor kembali normal. Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Masyarakat Dusun Kasuran menyambut hangat kehadiran rombongan Polres Pasuruan Kota. Bantuan makanan yang diberikan sangat berarti bagi mereka, terutama di tengah situasi sulit akibat banjir yang melanda desa mereka. Kapolres Pasuruan Kota menegaskan bahwa Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur akan terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk saat bencana melanda. Program mobil Sisume juga diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin upacara Hari Bakti Transmigrasi 2024 pada Kamis 12 Desember 2024. AHY menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengatakan program transmigrasi merupakan program strategis. Tanggal 12 Desember 2024 menandai peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-74 tahun. Hari Bakti Transmigrasi ini diperingati setiap tanggal 12 Desember sejak tahun 1950. Menandai dilaksanakannya program pemindahan penduduk di Indonesia kala itu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin upacara Hari Bakti Transmigrasi 2024 pada Kamis 12 Desember 2024. Menko AHY menyampaikan sukacita menyambut Hari Bakti Transmigrasi yang juga mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. AHY menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengatakan program transmigrasi merupakan program strategis. Masyarakat transmigrasi dari daerah asal dan di wilayah tujuan menghadirkan kesejahteraan. Kedepan AHY berharap para patriot yang dikirim sebagai berbagai daerah jadi penggerak ekonomi. Jadi transformasi transmigrasi
menjadi kekuatan dalam kementerian ini 5 tahun mendatang. Kita tahu bahwa saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia juga terus menghadapi berbagai tantangan. Kita bersyukur bahwa selalu ada kemajuan, selalu ada progres, dan kontribusi transmigrasi tidak sedikit. Paling tidak tercatat ada 2,2 juta kepala keluarga yang merupakan bagian dari program transmigrasi selama ini. Dan kalau jumlah penduduk yaitu 9 juta lebih yang merupakan bagian dari transmigrasi. Banyak yang sukses, tapi tentu kita juga jujur harus mengatakan ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat saudara-saudara kita yang telah menjalani program-program transmigrasi selama ini. Itulah mengapa kita petakan ada 45 daerah atau kawasan transmigrasi yang harus kita revitalisasi. Dan sekali lagi, ini bukan pekerjaan yang ringan. Bukan sekedar memindahkan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang baru. Tetapi yang paling penting bagaimana masyarakat transmigrasi, baik dari daerah asal maupun yang sudah berada di daerah tujuan, termasuk skema transmigrasi lokal ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan. Bahkan bisa membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Kita tahu ketimpangan masih terjadi antar wilayah. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.